Oke, selamat siang menuju sore. Terima kasih sudah bergabung kembali. Ini mata kuliah pemrograman Python. Ini pertemuan kita yang ke-10 ya. Berarti kita masih punya berapa? Pertemuan 11, 12, 13, dan 14. Masih ada 4 pertemuan lagi. Dan di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang Python-nya, core Python-nya, yaitu tentang testing dan debugging. Tes and debugging, ini kita bahas adalah apa itu error message dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, baru minggu depan, pertemuan 11, 12, 13, kita mulai fokus ke data analitik dengan menggunakan NumPy dan Matplotlib untuk minggu depan, dan 2 minggu lagi kita pakai Pandas, dan minggu ke-13 kita menggunakan Scikit. Dan kemudian di pertemuan 14, itu antara kita bisa mengundang dosen tamu kayak kemarin, atau kita melakukan case study. Dan kalau nggak salah di sini ada ini ya materi-materi ya, kalau teman-teman mau membaca lebih dulu, silakan untuk pertemuan 11, 12, 13. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang testing debugging. Untuk UAS sendiri itu masih belum dipastikan apakah mau project kayak kemarin waktu UTS atau mau multiple choice. Nanti dikabari. Ya. Oke, untuk testing dan debugging. Ini nggak banyak, paling cuma sekitar setengah jam. Di testing debugging kita mengacu kepada IDE. Jadi IDE adalah Integrated Development Environment. Kita bikin keywordnya IDE itu adalah Integrated Development Environment. Jadi dia adalah tempat di mana programmer itu bisa mendevelop programnya. Dan arti dari integrated berarti dia tidak hanya menulis programnya, tapi dia juga bisa ngetes programnya apakah ada yang salah atau tidak. Makanya namanya integrated. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk menggunakan fitur testing dan debuggingnya yang ada di IDE. Karena kalau cuma nulis program, pakai Notepad juga bisa. Bahkan ada banyak orang yang menulis program dengan menggunakan Notepad++. Bahkan lebih legend lagi, dia menggunakan VI di Linux. Baru kemudian di-compile. Kemudian baru ngetes, ya ada yang salah, perbaiki lagi, dan seterusnya. Nah, kalau di IDE, Integrated Development Environment, dia adalah suatu tempat, environment, untuk mendevelop aplikasi, dan dia menyediakan berbagai fitur. Dan salah satu fiturnya adalah kita bisa menguji program kita apakah ada error atau tidak sebelum dia dieksekusi. Nah, itu makanya namanya adalah IDE, Integrated Development Environment. Nah, setiap IDE itu punya fitur testing dan debugging yang berbeda-beda. Seperti misalnya, kalau ingin yang komprehensif bisa menggunakan Jupyter Notebook. Tapi kalau misalnya mau yang sederhana aja, yang penting tahu ada yang salah lah. Ya. Nah, bisa menggunakan idle. Contoh misalnya, ini yang biasa kita pakai, idle. Dari python.org-nya. Nah, contoh misalnya, saya mau create suatu objek, namanya kalimat, yang saya isi dengan kalimat. Misalnya Optimus Prime. Nah, begitu saya enter, maka saya telah meng-create suatu objek namanya kalimat yang dia adalah turunan dari kelas string.
Jadi dia adalah instance dari kelas string. Masih ingat kan pertemuan kita minggu kemarin ada objek, dia di-create sebagai instance dari kelas. Sehingga semua kemampuan kelasnya tersebut ada juga di objeknya. Makanya kita bisa menggunakan kalimat, kemudian dot, maka idle itu akan memberikan semacam autofill atau rekomendasi apa saja metode atau atribut yang bisa kita gunakan terkait dengan objek kalimat ini. Ternyata karena saya sudah meng-create objek dari kelas kalimat, maka saya bisa menggunakan beberapa metode seperti misalnya capitalize, casefold, center, count, encode, dan lain-lainnya. Misalnya saya mau pilih count, maka saya tinggal memanggil kalimat .count. Nah, ini adalah salah satu fitur juga dari IDE. Soalnya kalau pakai notepad biasa, nggak akan keluar kan. Misalnya di sini saya tulis kalimat sama dengan Optimus Prime. Kemudian kalimat titik, terus saya tunggu nggak ada yang keluar nanti dia. Soalnya dia memang bukan IDE. Dia nggak ada kemampuan integrasi untuk memberikan rekomendasi autofill-nya. Yaitu merekomendasikan, oh kalau ini kalimat kan objek dari kelas string. Karena kelasnya string, maka ini loh daftar metodenya ada count, ada capitalize, dan lain-lainnya. Dan terserah mau pakai yang mana gitu. Bahkan dia juga bisa memberikan semacam guideline. Misalnya, saya mau pakai count. Maka begitu saya pakai kurung buka, dia langsung ngasih tahu string.count itu membutuhkan parameternya adalah substringnya, kemudian opsional start, end, dan return value-nya adalah integer. Berarti dia ada integer return value-nya. Makanya kalau misalnya saya ingin count, saya ingin menghitung jumlah spasi di sini. Saya enter, maka return-nya adalah integer, yaitu 1. Karena dia menemukan ada 1 spasi di sini. Optimus dan prime, di antaranya ada spasi. Nah, dia menemukan, oh saya ketemu 1 spasinya. Nah, itu fungsi dari method count. Nah, ini salah satu fitur yang tersedia di IDE, yaitu autofill dan juga dia ada help-nya. Jadi tadi setelah saya count, kemudian pakai kurung buka, dia ngasih tahu kan, parameternya ini ya. Jadi enak kita makainya. Itu kalau kita menggunakan IDE. Nah, itu nggak akan ada kalau kita menggunakan Notepad biasa. Nah, selain autofill, kemudian ada nggak dia autocorrect? Nah, sayangnya kalau di idle dia nggak ada. Jadi misalnya saya menuliskan kaliat seperti ini. Nah, kalau IDE yang bagus, dia kasih tahu. Mungkin maksud Anda kalimat ya, soal di atas sudah ada kalimat. Tapi Anda tulisnya kaliat, ya, kurang M. Gitu. Dia langsung kasih tahu. Cuma kalau di idle ini dia nggak ada autocorrect-nya. Jadi kalau misalnya saya nulis kaliat, misalnya saya tulis di sini, print kaliat. Saya bilang nggak ada. Kaliat itu nggak ada. Tapi dia nggak bisa rekomendasiin apa sih yang benar. Nah, itu satu fitur dari IDE juga. Cuma kalau di IDE yang idle ini, dia belum ada autocorrect-nya, adanya autofill. Seperti tadi kalimat dot, apa saja daftar dari metodenya. Dan juga dia ada help-nya. Jadi tadi pas kita buka pakai kurung buka, langsung dia ngasih tahu, nanti parameternya perlu ini ya. Nah, terkait dengan testing debugging, sekarang kita akan mencoba menggunakan idle untuk menggunakan fitur dari IDE-nya idle untuk testing dan debugging. Nah, yang pertama adalah tentang syntax error. Kalau kita misalnya contohnya ya, syntax error, misalnya kita mau ngeprint
kalimat. Dia tahu kalau ini saya enter, maka saya akan mengeprint, saya minta tolong dong di print isi value dari string kalimat. Dan dia akan menuliskan Optimus Prime. Tapi kalau misalnya saya lupa, print itu pakai apa ya? Kurung kurawal kayaknya ya. Kalimat, kurung tutup, enter, dia bilang syntax error. Dan dia juga ngasih tahu, ini loh, syntax error, salahnya itu di sini. Dia di highlight. Saya enggak kenal kurung kurawal. Harusnya kalau pakai print, itu bukan kurung kurawal. Tapi apa? Dia juga nggak bisa ngasih tahu, karena dia nggak ada help-nya untuk itu. Dia cuma bilang, kalau print nggak boleh pakai kurung kurawal. Terus pakai apa dong? Ya nggak tahu, saya nggak bisa ngasih jawaban. Jadi dia ngasih jawaban. Makanya kalau di Jupyter Notebook, dia bisa ngasih jawaban. Harusnya adalah kurung buka biasa. Nah, ini syntax error. Apa artinya syntax error? Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya dalam bahasa pemrograman, kita mengenal ada namanya sintaks, ada namanya semantik, dan ada namanya pragmatik. Sintaks itu adalah gimana cara nulisnya. Gimana cara nulisnya. Semantik artinya apa? Dan pragmatik fungsinya apa? Nah, misalnya saya menuliskan Piko makan roti. Semua orang paham kan? Piko itu nama dogi saya. Piko makan roti. Paham semuanya bahwa ada seseorang atau siapapun, bisa anjing atau bisa kucing, namanya Piko, dan dia sedang makan roti. Tapi kalau misalnya saya ganti menjadi roti makan Piko, apakah ada yang salah dengan ini? Secara sintaks, secara tata tulis, dia benar. Karena kalau cara menulis yang benar adalah ada subjek, ada predikat, ada objek, ya kan? Dan ini juga demikian, ada subjek, ini predikatnya, dan ini objeknya. Tapi tidak make sense, masa roti bisa makan makhluk hidup ya. Maka ini bisa kita bilang sintaksnya benar. Sintaks benar, dan semantiknya juga benar. Cuma yang bawahnya sintaksnya benar, tapi semantiknya ya nggak benar. Kita tahu dong sebagai manusia bahwa roti nggak mungkin makan makhluk hidup kan? Justru makhluk hidup yang harusnya makan roti. Tapi secara sintaks benar bahwa dia adalah ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Nah, kemudian kalau gini gimana? Makan Piko roti. Nah, ini tidak benar secara tertulis. Karena makan kok ada di depan. Secara tulis tata bahasa Indonesia yang benar kan nggak mungkin ada kata kerja di depan kan, kecuali dia kalimat langsung. Berarti di sini sintaksnya dia incorrect. Nah, kalau sintaksnya aja incorrect, maka semantiknya pun juga akan salah. Belum ketemu saya kalau sintaks incorrect tapi semantiknya correct. Nah, seperti ini contohnya. Jadi sintaks itu adalah tata tulisnya, cara nulisnya, semantik artinya. Nah, IDE itu hanya bisa mengecek sampai ke level sintaks saja. Dia tidak bisa ngecek ke level semantik.
Seperti misalnya di sini, IDE tahu ini benar, tapi begitu di run, hasilnya berbeda dengan keinginan kita sebagai programmer. Tapi ya namanya IDE, ya dia cuma ngerjain apa yang kita perintahkan. Dia nggak tahu apakah artinya benar atau salah. Kita sebagai programmer yang tahu, ya kok outputnya gitu, salah dong. Seperti itu. Nah, jadi IDE itu hanya bisa mengecek sampai ke level sintak, yaitu tata tulisnya. Jadi yang dia cek dari sini itu sebenarnya adalah tata tulisnya. Ada yang salah dengan cara menulisnya Anda. Apa yang salah? Ini salah. Nggak boleh pakai kurung kurawal. Terus apa dong? Ya nggak tahu. Seperti itu contohnya. Nah, itu disebut sebagai syntax error. Tata tulisnya ada yang salah. Nah, untuk baiknya ya kita harus banyak-banyak latihan kalau sintaks itu. Karena setiap bahasa pemrograman itu beda-beda kan. Jadi yang benar adalah print kurung buka hello dunia. Dari pakai kurung buka biasa. Nah, selain dari syntax error, apalagi error yang lainnya? Ada banyak. Ada namanya zero division error. Misalnya seperti ini. Saya punya variabel A sama dengan 5 misalnya. Kemudian print A. Bisa dia menuliskan 5. Tapi kalau misalnya saya bikin print A dibagi 0, maka dia akan bilang zero division error. Anda mencoba membagi dengan 0, di mana hasilnya dia adalah infinite. Saya tidak kenal angka infinite itu. Gitu. Karena itu teoretikal kan. Kalau di programming language dia nggak kenal nama infinite number itu. Maka dia langsung bilang zero division error. Anda telah mencoba melakukan suatu kalkulasi di mana kalkulasinya adalah pembagian dan pembaginya adalah 0. Saya nggak ngerti. Saya nggak bisa membagi dengan 0. Nah, cara membaginya gimana? Ya, berarti kita harus nge-trace programnya untuk mencari mana kalkulasi yang ada pembagian nolnya. Nah, kalau di idle dia ngasih tahu line-nya saja. Jadi dia tidak melakukan highlight seperti yang ini, print kalimat, tapi dia cuma bilang di line 1 ada error print A bagi 0 dan ini menghasilkan zero division error gitu. Jadi dia cuma ngasih tahu line-nya, nomor line-nya berapa. Oke. Kemudian ada juga name error. Name error itu misalnya kayak misalnya print B. Maka dia akan bilang name error. Yang artinya adalah saya tidak tahu B itu apa. Siapa B? Saya belum kenalan. Tolong di-declare dulu B itu apa. Contoh misalnya B sama dengan 10. Nah, baru sekarang saya ngerti bahwa Anda pengen ngeprint value-nya B yaitu 10. Tapi kalau belum di-declare terus ujuk-ujuk Anda minta saya ngeprint B, enggak tahu saya B itu apa. Itu name error. Dan kemudian yang ketiga itu adalah type error. Type error itu terjadi kalau tipe datanya dia salah. Seperti misalnya saya mencoba untuk membagi print A dibagi C misalnya. Bukan C, tapi C. Maka dia akan menghasilkan type error. Kenapa? Saya bisa membagi A dengan 10 karena saya tahu A itu adalah 10. A itu ya A5 ya tadi, sorry. A itu 5. Kalau dibagi 10 bisa saya ngitung. Tapi kalau dibagi karakter saya enggak ngerti. Soalnya division itu adalah number dibagi sama number. Saya enggak ngerti kalau number dibagi sama karakter. Tipe datanya salah. Makanya dia mengeluarkan type error. Jadi unsupported operand type untuk division, yaitu integer dan string. Harusnya integer sama integer dong.
Atau integer sama float bolehlah, yang penting angka sama angka gitu. Tapi kalau misalnya saya ketik print A dibagi C, apa yang keluar? Ada yang tahu? Dia akan menghasilkan name error. Kenapa? Dia nanya, C itu apa? Saya tidak kenal, makanya dia keluarkan name error, bukan type error. Kalau C-nya dikasih kutip seperti ini, maka dia tahu ini adalah karakter C, string C. Tapi saya nggak bisa bagi angka sama karakter, nggak bisa dibagi seperti itu. Oke, itu 3 jenis error yang biasa terjadi. 4 ya berarti ya. Ada syntax error, zero division error, ada name error, dan ada type error. Dan juga ada sebenarnya yang lain, yaitu index out of bound. Seperti misalnya saya punya A sama dengan list range 5 misalnya. Maka A berisi suatu array, A menjadi suatu array yang berisi nilai 0, 1, 2, 3, 4. Kalau saya ingin mengeluarkan A pada indeks ke 0, keluar dia 0. A indeks ke 1, keluar dia 1. A indeks kedua, keluar dia 2. A indeks ketiga, keluar 3. A indeks keempat, keluar juga. A indeks kelima, ini dia, indeks error. Indeks out of range. Karena dia tidak mengenal. A indeks kelima tidak ada. Saya tidak punya indeks kelima, saya cuma punya indeks sampai ke 4. Soalnya member saya itu hanya 0, 1, 2, 3, 4. Ini indeks yang ke 0, ini indeks ke 1, kedua, ketiga, keempat. Nggak ada indeks kelima. Gitu. Apalagi A indeks ke 10, ini juga nggak ada. Oke, ada beberapa lagi, tapi nggak perlu kita bahas. Anda harusnya kalau ketemu indeks error, teman-teman harusnya tahu sih, list index out of range. Berarti, berarti dia, saya mencoba mengakses suatu array dengan nilai indeks yang di luar dari maksimum indeksnya. Oke, lanjut lagi. Ini tadi contoh-contohnya, zero division error, name error, type error. Nah, sekarang membuat eksepsi. Nah, tentunya kita kalau sebagai programmer, malu kan ya, kalau kita sudah bikin program, kemudian kita uji coba, kita tes dengan berbagai angka, kemudian kita bilang ke ke usernya yang mau beli program kita, yang mau pakai lah program kita bilang, ini sudah saya uji coba, aman, nggak akan ada error. Nah, kemudian misalnya seperti ini, saya bikin programnya print, masukkan 2 bilangan. Kemudian ini saya bikin fungsi aja ya. Masukkan 2 bilangan. Kemudian A sama dengan input yang saya casting menjadi integer. Misalnya A sama dengan maka saya bisa masukkan misalnya 5. Kemudian B sama dengan integer input B sama dengan saya masukkan 3. Oke. Terus hasil sama dengan A dibagi B. A dibagi B. Ya, kemudian print hasil sama dengan hasil. Maka dia akan ngeprint hasil dan hasil itu 1,6607. Aman kan sampai sini?
Kemudian saya coba-coba, kalau A-nya 10, B-nya negatif 1, A-nya 100, B-nya 5. Semua udah kita coba-coba, yakinlah ini nggak ada error. Tapi ternyata pada saat kita kasih ke user, pertama user yang jalan programnya, masukkan 2 bilangan, oke. Masukkan nilai A, oke. A. Loh, kok error? Nah, sebagai programmer kita langsung ya mau ketawa juga malu, takut usernya tersinggung. Ya, tapi juga kita sendiri yang malu, kenapa bisa sampai error gitu. Nah, kita pinginnya kan jangan sampai keluar error gitu kan. Jadi minimal jangan sampai keluar error merah seperti ini, tapi minimal ada tulisan, tolong masukkan nilai, jangan huruf seperti itu. Nah, kalau modelnya seperti ini, nah di Python dia memberikan suatu fitur di mana kalau ada error, tolong jangan dilanjutkan, tapi kerjakan yang ini, code yang ini. Tapi kalau nggak ada error, silakan lanjutkan. Nah, kita coba aja. Misalnya, kalau di Python, kita bisa menggunakan exception ini. Jadi pertama, kita deklarasikan dulu try. Try ini adalah program yang ingin kita eksekusi. Yaitu tadi, print, masukkan 2 bilangan, kemudian masukkan nilai A, kemudian masukkan nilai B, udah, terus accept. Nah, accept-nya itu apa? Jadi kalau misalnya ada error, accept. Jadi kalau ada error, tolong lakukan yang ini, jangan dihitung dulu. Nah, accept-nya itu apa? Nah, tadi di sini dibilang value error kan? Berarti ini kita pakai value error. Kalau ketemu value error, seperti ini, tolong dong print aja lah, jangan keluarin error message. Yaitu, tolong masukkan angka ya, seperti ini. Tapi kalau nggak ada error, maka silakan kerjakan. Jadi yang dikerjakan itu adalah bagian else-nya, yaitu yang ini. Hasil sama dengan A dibagi B, kemudian print hasilnya. Maaf. Nah, dia. Dah. Masukkan 2 bilangan. Oke. 5, 2. Karena nggak ada error, maka dia akan mengerjakan yang bagian else-nya. Tapi kalau misalnya ada error, contoh misalnya, masukkan 2 bilangan, A 10, oke. B, B dikasih sama dia. Maka dia akan langsung mengerjakan yang bagian eksepsinya, karena dia menemukan value error. Jadi dia akan menjalankan yang print, tolong masukkan angka ya. Setelah itu dia keluar, dia tidak akan mengerjakan yang else. Soalnya kalau dia mengerjakan yang else, nanti keluar value error seperti ini, traceback value errornya. Nah, kita tidak ingin mengeluarkan error message seperti ini, makanya langsung keluarkan yang eksepsinya, terus udah selesai. Jangan kerjakan bagian else-nya. Soalnya kalau dikerjakan bagian else ya nanti error dia. Cuma tetap aja ini belum error proof. Contoh misalnya seperti ini, A saya masukkan 10, B saya masukkan 0. Error. Cuma errornya adalah zero division error. Seperti ini. Jadi dia cuma melihat
tidak ada value error kok. Gitu. User tetap memasukkan angka, gitu, yaitu 10 dan 0. Ini angka dua-duanya, berarti bukan eksepsi, bukan masuk eksepsi. Maka dia akan mengerjakan yang ini. Cuma masalahnya, ternyata dia jadi error. Cuma beda errornya, bukan value error, tapi zero division error. Jadi kalau mau kita tambahkan, ya berarti kita harus bikin lagi eksepsi baru. Kita coba, saya lupa, bisa nggak ya? Print nilai B tidak boleh 0. Oke, coba aja ya. Saya juga belum tahu apakah bisa. Tapi kalau nggak ada error, kerjakan yang ini. Oke, kita coba. Misalnya tadi A10, B5 dulu untuk ngetes yang value error. Benar. Kita coba sekarang untuk value errornya. A10, B-nya B. Tolong masukkan angka ya. Oke, udah benar. Sekarang kita coba yang zero division error. A-nya 10, B-nya 0. Ternyata dia nggak bisa. Berarti eksepsi hanya boleh satu aja. Dia tetap dia mengeluarkan zero division error. Dia tidak melakukan yang ini. Oke. Nah, ini untuk eksepsi. Jadi dia nggak bisa dua eksepsi. Jadi hanya boleh satu eksepsi. Jadi cuma try, except, else. Kalau mau ngecek dua-duanya, ya nanti kita coba cari aja gimana caranya. Apakah dia bisa value error or zero division error. Tapi ya nanti kita cek dulu. Saya juga belum pernah soalnya menggunakan yang eksepsinya 2. Oke. Cuma selain menggunakan try, except, else, kita juga sebenarnya bisa menggunakan apa namanya? Kita juga bisa menggunakan if. Jadi pada saat user menginputkan nilai, kalau value error nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya kayak untuk proses ini, dia hanya bisa menggunakan ini. Coba ya, kita coba yang ini. As, maka di sini kita cek if B equal to 0, maka print nilai B tidak boleh sama dengan 0. Oke. Else, nah baru kita kerjakan yang ini. Hasil sama dengan A dibagi B, kemudian print. Oke, kita coba 10 dan 0. Maka dia tidak melakukan eksepsi seperti yang kita lakukan pada value error, tapi setidaknya dia sudah tidak keluar error lagi. Karena dia ngecek dulu, apakah B-nya sama dengan 0? Kalau iya, print. B nggak boleh 0. Tapi kalau B-nya tidak 0, berarti aman. Boleh sekarang kita bagi hasil sama dengan A dibagi B. Oke? Hanya itu saja untuk yang materi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ada. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan diajukan di WhatsApp group. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas sederhana. Jadi teman-teman tidak hanya testing and debugging, tapi juga memperbaiki, fix the code.
Di sini ada suatu formula ABC. Masih ada formula ABC kan, yang untuk nyari misalnya ada fungsi kuadrat, untuk nyari titik nolnya ada di mana. Gitu. Itu kan pakai fungsi ABC namanya. Nah, fungsinya adalah minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Nah, di sini ada dibagi. Kalau orang menggunakan fungsi ini, terus A-nya dia kirim 0, maka dia akan mengeluarkan zero division error. Nah, sekarang tolong perbaiki fungsi ini agar tidak lagi ada zero division error, tapi dengan menggunakan branch if. Bukan dengan menggunakan try exception tadi. Cukup dengan menggunakan if saja. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran untuk kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa minggu depan hari Sabtu kita kuis ya. Topiknya masih antara object oriented, testing debugging, dan minggu depan adalah terkait dengan NumPy. Jadi ada 3 topik itu. Kan kita mau ada 2 kuis lagi kan setelah UTS, jadi 2 kuis sebelum UTS dan 2 kuis setelah UTS. Nanti masing-masing saya cari nilai tertingginya. Jadi makanya untuk yang kuis 3 dan 4 ini cukup ikut salah satunya, karena tetap saya mengambil hanya 1 nilai aja yang tertinggi. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Makasih Pak, sore Pak. Terima kasih Pak.